Halo bunda-bunda yang berbahagia, jumpa kembali di channel Dapur Bunda. Tapi sebelumnya mohon bantuannya untuk klik subscribe and share ke teman dan saudara. Dan jangan lupa bunda, aktifkan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi menu selanjutnya. Menu kita kali ini kita akan membuat nasi berkatan ala kampung saya, kampung Kediri. Yuk bunda, kita simak untuk menyiapkan nasi berkatan 50 marang seperti ini. Nanti kita akan bahas berapa banyak bahan yang kita butuhkan. Isi dari nasi berkatan ada nasi putih, kemudian lauknya ada ayam, kemudian kita pakai serundeng, ada mie, sambal goreng, dan juga mentimun. Dilengkapi juga dengan satu paket snack, bisa snack seperti ini atau snack box sesuai selera ya bunda ya. Biasanya yang wajib ada itu adalah pisang dan juga apem. Untuk snack lainnya bisa disesuaikan sesuai selera. Baik bunda-bunda, ini beberapa bahan mentah yang nanti kita butuhkan untuk kita membuat 50 marang nasi berkat. Seperti ini ya bunda ya. Kelapa, mie, kemudian itu ada kelapa yang untuk serundeng saya belinya sudah diparut ya dari pasar ya bunda ya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian ada wortel, ini ada laos, kemudian jahe, ada kemiri, kemudian gula merah. Ini ada kentang yang kita pakai untuk sambal goreng nanti ya bunda ya. Ini kelapanya ada yang sudah kita bersihkan dari pasar karena nanti untuk membuat lemper dan juga apa memudahkan. Kemudian kita siapkan 2 liter minyak, lalu kita siapkan juga ya bunda ya untuk barang-barang plastik ya seperti marang, kemudian nanti cup jelly karena nanti kita akan bikin jelly untuk snacknya. Kemudian ini ada tepung beras untuk membuat apem, ada vermipan, lalu ini ada tepung tapioka untuk membuat apem juga, kemudian mika untuk tempat snacknya, kresek, dan kertas minyak untuk marangnya. Kemudian ini plastik OPP ya bunda ya untuk membungkus nanti apemnya. Kurang lebih seperti ini bunda ya. Ada jelly juga, kemudian pre dan juga selebi untuk membuat ini, telur karena kita nanti akan membuat cake juga, mentega, kurang lebih seperti ini ya bunda ya bahan-bahan yang kita butuhkan. Seperti ini. Total kalau kita belanja ya bunda ya 50 marang itu nanti kita jual dengan harga 1.500.000 karena per marangnya kita jual dengan harga 30.000. Ini paket nasi untuk tahlilan ya bunda ya, jadi nasinya itu lebih sedikit, 1 kilo biasanya jadi 4 marang bunda. Seperti ini kira-kira bunda. Ini tadi sekilas barang-barang yang kita butuhkan untuk membuat nasi marang 50, dengan budget kita jual 30.000 1 marang. Sudah dapat untung ya bunda ya, karena dari total modal yang kita keluarkan kurang lebih 1.050.000, kita akan mendapatkan uang 1.500.000.
saya ambil total itu kisaran 30% dari omset. Jadi laba saya ambil 30% dari omset. Sekian ya Bunda ya bahan-bahan yang kita butuhkan. Lanjut kita akan mulai dalam proses memasak. Menu pertama kita yaitu nanti kita siapkan dulu untuk ayam goreng bumbu merahnya. Ini dia Bunda, untuk membuat ayam bumbu merahnya ini nanti kita akan membutuhkan ayam 6,5 kg. Kita potong jadi 8 per kilonya. Ayamnya sudah kita rebus dengan garam, kemudian kita goreng seperti ini ya Bunda ya. Kita goreng asal agak kecoklatan saja, tidak usah terlalu kering karena nanti bisa alot ya Bunda ya kalau gorengnya terlalu kering. Seperti ini saja Bunda, agak kecoklatan sedikit sudah cukup, tidak perlu terlalu kering. Untuk bumbu-bumbunya yang perlu kita siapkan adalah cabai merah besar, kemudian saya campur dengan cabai tampar, kemudian cabai rawit, ada tomat, kemiri, bawang putih dan juga bawang merah. Lebih lengkapnya lihat di deskripsi bawah ya Bunda ya untuk takarannya. Berikutnya, minyak sisa menggoreng ayam tadi kita pakai untuk menggoreng bumbu yang sudah kita siapkan tadi ya Bunda. Tidak lupa bumbu ini sudah kita cuci bersih, kemudian kita goreng dengan minyak sisa dari kita menggoreng ayam tadi. Kita manfaatkan untuk menggoreng bumbu. Setelah bumbu layu seperti ini, kita sisihkan dulu Bunda, kita angkat untuk nanti kita blender. Kita masukkan bumbu yang sudah kita goreng tadi ke dalam blender. Kemudian setelah semuanya masuk ke dalam blender, nanti kita tambahkan sedikit air untuk menghaluskannya. Nah, kita haluskan sampai seperti ini. Selanjutnya kita siapkan wajan, kita masak ayam yang sudah kita goreng tadi. Kita masukkan bumbu ke dalam wajan yang sudah kita haluskan tadi. Selanjutnya langsung kita masukkan santan ke dalam wajan. Karena bumbu sudah kita goreng di awal dalam keadaan utuh, maka tidak perlu kita goreng lagi setelah kita blender. Seperti ini, setelah bumbu masuk dan santan masuk, tinggal kita tunggu sampai mendidih.
Sambil menunggu santan mendidih, kita masukkan lengkuas yang sudah kita geprek. Kemudian 10 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang sudah kita geprek juga, satu sendok makan penuh garam, 2 sendok makan gula Jawa kita masukkan juga. Kemudian kita tambahkan kaldu bubuk 1 bungkus. Saya tambahkan juga setengah sendok teh vitsin. Kalau bunda-bunda tidak suka bisa di skip. Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi ya bunda. Kita masukkan semuanya ke dalam wajan. Setelah mendidih seperti ini, kita tambahkan 1 bungkus kecap manis. Kita campurkan ke dalam ayam dan kuah. Kita tunggu sampai bumbu dan kecap meresap ke dalam daging. Tunggu sampai kuahnya mulai asat bunda ya. Setelah kuah mulai asat, tidak sampai terlalu habis bunda, ini ayamnya kita angkat. Kuah dari sisa rebusan ayam ini kita sisihkan ya bunda. Seperti ini, bumbu kita sisihkan di tempat tersendiri. Nanti saat menata di atas marang, setelah ayam kita taruh, kemudian kita tambahkan 1 sendok bumbu di atas ayam. Menu berikutnya yang kedua, kita siapkan sambal goreng kentang dan tahu. Untuk membuat sambal goreng kentang dan tahu, langkah pertama kita kupas dulu kentangnya, kita bersihkan, kemudian nanti kita potong-potong. Kita bersihkan seperti ini sampai dengan semuanya bersih. Kita pakai kentang 2,5 kilo bunda-bunda. Kita bersihkan semuanya sampai semuanya nanti bersih. Kemudian nanti kita potong-potong. Setelah kentang bersih dan sudah kita potong-potong seperti ini, kita cuci dengan air yang bersih. Kita ganti airnya, kita cuci sampai bersih.
Setelah itu kita siapkan wajan yang sudah diisi minyak. Setelah panas kita goreng kentang sampai semuanya nanti habis. Setelah kentang kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat, kemudian kita sisihkan, lalu kita lanjut sampai semuanya nanti selesai. Berikutnya, kita goreng juga tahu yang sudah kita potong kotak-kotak persegi ini. Untuk tahu, untuk membuat 50 marang, kita membutuhkan sekitar 15 tahu putih. Kita angkat kalau sudah matang seperti ini. Kita sisihkan dulu, kita lanjut untuk menggoreng semuanya sampai dengan habis juga 15 tahu tadi. Berikutnya kita panaskan minyak, kita goreng bumbu untuk membuat sambal goreng. Lebih lengkapnya untuk bumbu dan berapa gramnya bisa dilihat di deskripsi box bawah ya Bunda ya. Kita goreng bumbu, ada cabai merah besar, kemudian cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemudian tomat. Kita goreng sampai bumbu agak layu untuk nanti kita haluskan. Setelah bumbu layu seperti ini, kita angkat ya bunda-bunda, hanya layu seperti ini saja, jangan sampai terlalu matang atau gosong. Kita sisihkan dulu untuk nanti kita haluskan menggunakan blender. Setelah semua bumbu masuk ke dalam blender, kita tambahkan air, kemudian kita haluskan sampai bumbu benar-benar halus. Seperti ini bumbu yang sudah kita haluskan, lalu kita langsung masak sambal gorengnya. Kita pakai wajan yang sudah kita pakai untuk ayam tadi ya, tidak kita cuci, langsung saja bunda. Bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan ke dalam wajan, lalu kita tuang santan ke dalam bumbu yang ada di dalam wajan. Santannya kita taruh di blender tadi ya bunda, untuk membersihkan sisa-sisa bumbu yang ada di dalam blender. Kita tunggu dulu sampai bumbu dan juga kuah santan ini nanti mendidih. Sambil menunggu mendidih, kita masukkan laos yang sudah kita geprek. Kemudian kita masukkan juga kurang lebih 7 lembar daun jeruk. Lalu kita masukkan juga serai yang sudah kita geprek, gula merah kurang lebih 2 sendok makan,
1 bungkus kaldu bubuk, kemudian 2 sendok makan gula putih, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh vitsin. Kalau bunda-bunda tidak suka pakai vitsin, cukup dengan kaldu bubuk, bisa di skip. Setelah kuah santan dan bumbu sudah mendidih seperti ini, kita masukkan tahu ke dalam kuah. Kita aduk-aduk bunda sampai bumbu agak meresap ke dalam tahu. Setelah itu kita tambahkan kentang goreng juga. Kita campur, kita aduk sampai bumbu meresap ke dalam kentang dan tahu. Setelah itu kita masukkan 1 bungkus kecap manis bunda. Kita tambahkan ke dalam kentang dan juga tahu agar warnanya lebih cantik dan rasanya juga lebih tajam. Kita campur kecapnya, kita aduk-aduk sampai meresap ke dalam tahu dan juga kentang. Kita tes rasa dulu bunda, karena kurang garam kita tambahkan lagi. Sambal goreng sudah siap, sementara kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk menu berikutnya. Selanjutnya untuk menu berikutnya kita akan membuat serundeng bunda-bunda. Untuk 50 marang bisa kita pakai 2 biji kelapa besar. Kita parut kasar bunda kelapanya, kemudian kita goreng seperti ini sampai nanti warnanya agak kecoklatan. Ini saya menggorengnya dengan minyak yang banyak ya bunda ya. Ada 2 pilihan sebetulnya dalam membuat serundeng. Bisa kita goreng seperti ini dengan minyak yang banyak, atau dengan menggunakan sedikit minyak saja. Hanya saja kelemahan untuk menggoreng dengan sedikit minyak, warnanya kurang cantik, atau juga prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kita menggoreng dengan minyak yang banyak seperti ini. Walaupun kita menggoreng dengan minyak yang banyak seperti ini bunda, tetapi pada akhirnya nanti minyak juga akan tetap bisa kita pakai. Setelah selesai serundeng kita saring, kemudian minyak bisa kita gunakan kembali untuk menggoreng yang lainnya. Setelah warnanya seperti ini, serundeng sudah bisa kita angkat ya bunda.
kita tiriskan seperti ini untuk minyaknya. Kelihatan kan Bunda, minyaknya juga masih banyak, tidak habis. Kita tekan-tekan seperti ini agar minyak yang ada di dalam serondeng kelapa ini bisa keluar ya Bunda ya. Kita tekan-tekan sampai minyaknya keluar semuanya. Selanjutnya kita haluskan untuk bumbu serundengnya. Ada 3 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, 1 sendok makan ketumbar, kemudian 2 cm jahe dan juga sedikit garam. Kita haluskan menggunakan blender Bunda. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Kita goreng sebentar Bunda, sampai tercium bau harumnya. Setelah harum, kita tambahkan sedikit air, lalu kita masukkan kurang lebih 8 lembar daun jeruk, kemudian 1 jempol asem, lalu kita tambahkan juga laos, kemudian gula merah atau bisa juga gula klopo ya Bunda ya, biar warnanya lebih cantik. Ini saya pakai gula klopo. Kemudian tambahkan juga gula pasir atau gula putih biar rasanya lebih manis. Untuk takarannya bisa dilihat di deskripsi bawah ya Bunda ya. Kita tunggu sampai gula jawa mulai encer nanti seperti ini mendidih. Kita tunggu mulai agak asat dulu, baru nanti kita masukkan serondengnya. Karena kalau belum asat kita masukkan, nanti serondengnya akan ngempel ya bahasanya Bunda, jadi akan basah, tidak bisa kering. Setelah mulai asat seperti ini, serondeng yang sudah kita goreng tadi kita masukkan. Kemudian apinya agak dikecilkan ya Bunda ya, atau dimatikan juga sudah tidak apa-apa. Kita campur, kita aduk sampai serondeng menyatu dengan bumbu. Seperti ini Bunda-bunda ya, serundeng sudah menyatu dengan bumbu. Sementara itu nanti kita sisihkan dulu untuk serundengnya. Kita siapkan menu selanjutnya. Menu selanjutnya ini adalah mie Bunda. Kita haluskan dulu bawang merah dan bawang putih.
Ini kurang lebih 50 gram bawang merah dan 50 gram bawang putih. Kita haluskan dulu pakai chopper, Bunda. Cukup seperti ini ya bunda-bunda untuk kehalusannya. Selanjutnya kita siapkan wajan, kita panaskan minyak. Kemudian kita masukkan bumbu, yaitu bawang merah dan juga bawang putih yang sudah kita haluskan tadi. Kita goreng ke dalam minyak sampai warnanya sedikit kecoklatan dan juga baunya harum ya bunda-bunda ya. Kita tambahkan 2 bungkus merica. Saya pakai merica bubuk ini bunda. Kalau bunda-bunda suka yang merica utuh bisa juga dihaluskan. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan gula putih, kemudian 1 sendok makan garam. Kita aduk lagi bunda. Untuk penambahan garam dan juga gula atau juga nanti ada kaldu bubuk, ini saya pakai 2 bungkus dulu. Nanti bisa tes rasa ya bunda ya, untuk garam dan juga kaldu bubuk juga gulanya. Kalau nanti misalkan kurang asin bisa ditambahkan di belakang. Ini saya pakai sayuran wortel dan juga kubis. Saya pakai wortelnya kurang lebih ini ada 4 biji wortel bunda, kemudian 1 kubis kecil. Untuk membuat 50 marang saya menggunakan mie 2 bungkus. Kita oseng-oseng seperti ini ya bunda ya. Kita tunggu sampai wortel dan juga kubis mulai layu. Setelah itu mie yang sudah kita rebus kemudian kita kukus sebentar ke dalam dandang biar tanak ya bunda ya. Ini bisa kita masukkan. Jadi proses mie sebelum kita masukkan ini mohon maaf tidak tershoot videonya. Ini kita rendam dulu. Kalau untuk mie kuning seperti ini tidak pakai air panas ya bunda ya, direndam saja pakai air dingin. Setelah itu mie sudah mulai terurai, lalu kita kukus ke dalam dandang kurang lebih sekitar 10 menit. Kita angkat, kita beri minyak sedikit, kemudian bisa kita masak seperti ini. Setelah mie sudah tercampur dengan wortel dan juga kubis, bisa kita tambahkan daun pre dan juga seledri agar warnanya lebih cantik, juga ada ciri khas harum dari seledri dan juga pre bunda. Kemudian kita tambahkan bawang merah goreng. Kita aduk, kita oseng kembali sampai semuanya tercampur rata. Seperti ini bunda, mie nanti sudah matang, sudah siap nanti kita tata di marang ya. Sementara kita sisihkan dulu.
terakhir adalah tahu besar bumbu yang nanti kita taruh di bawah ayam, Bunda. Mohon maaf untuk video memasaknya kemarin lupa tidak terambil ya Bunda ya. Ini dia menu marangan nasi berkatan kita sudah siap. Berikutnya nanti kita akan tata di mika isi 4 ya Bunda ya. Mari Bunda kita simak proses menatanya seperti ini. Kita ambil mie kira-kira 1 sendok makan penuh ya Bunda ya. Kemudian tempat telur, karena kita tidak pakai telur jadi kita taruh mentimun di atasnya. Kemudian ini kita beri sambal goreng kira-kira 2 sendok makan penuh. Kemudian serondeng kita taruh juga sekitar 1,5 sendok makan ya Bunda ya. Kemudian tahu kita kasih 2. Kemudian di atasnya nanti kita beri ayam. Nah ini Bunda, bumbu yang kental tadi kita tambahkan 1 sendok makan di atasnya biar kelihatan cantik seperti ini ya Bunda. Kita tata sampai semuanya habis ya Bunda ya. Kita siapkan sampai 50 mika. Setelah selesai langsung kita taruh di atas marang yang sudah kita kasih nasi seperti ini. Kita sisihkan dulu ya Bunda seperti ini. Berikutnya kita lanjut untuk pembuatan snack box-nya. Ada lemper, kemudian apem selong, juga cake dan juga jelly. Untuk jelly mohon maaf Bunda, videonya tidak sempat terambil. Berikut kita simak untuk pembuatan apem selongnya. Pertama kita rebus santan dulu, kita tambahkan 1 ikat daun pandan. Untuk merebus santan sampai seperti ini saja ya Bunda, sampai moto ulo. Kemudian kita matikan api. Lanjut berikutnya kita siapkan dulu untuk adonannya. Kita pakai gula putih 1 kilo. Kemudian tape ketela saya pakai yang bungkus 1000-an itu, saya pakai 2 bungkus Bunda. Tangan sudah saya cuci bersih ya Bunda ya. Seperti ini kita pisahkan tape dari seratnya, kita ambil dagingnya saja. Kita uleni gula dan juga tape, lalu kita tambahkan air kelapa. Kita uleni sampai lumer ya Bunda. Setelah itu kita tambahkan tepung berasnya sedikit demi sedikit.
Setelah tepung beras semua masuk, kita tambahkan 1 bungkus tepung tapioka. Kita uleni lagi, Bunda. Kita tambahkan sisa air kelapa, kita uleni lagi adonan. Setelah itu kita masukkan santan yang sudah kita rebus tadi, kita campurkan ke dalam adonan. Kita aduk sampai adonan terasa agak ringan. Tambahkan kembali sampai kekentalan kita rasa sudah cukup, seperti adonan peyek, Bunda. Jadi apem selong ini adonannya encer, tidak seperti apem yang biasanya kita panggang di cetakan yang bulat itu. Setelah itu kita tambahkan 2 butir telur ke dalam adonan. Campur telur, kemudian tambahkan sedikit vanili, lalu 1 bungkus vernipan. Kita aduk, kita campur sampai semuanya tercampur rata. Selesai, Bunda. Setelah semuanya tercampur rata dengan kekentalan seperti ini, seperti adonan peyek, kita sisihkan dulu untuk adonan apem selongnya. Snack berikutnya yang akan kita buat adalah cake. Untuk membuat cake tulban atau cake jadul ya, Bunda. Ini bahan-bahannya sangat sedikit, tetapi proses membuatnya juga sangat mudah. Ini kita pakai 5 butir telur, (150 gram) gula pasir, setengah sendok makan SP, ketiga bahan ini kita kocok sampai berwarna putih atau sampai kaku.
seperti ini Bunda, cara ngetesnya. Kalau kaku kita angkat gagang mixernya dan adonan tidak jatuh, berarti adonan ini sudah siap kita tambahkan tepung. Berikutnya untuk tambahan tepung ada tepung terigu, susu bubuk, kemudian baking powder kita masukkan ke dalam adonan. Untuk takarannya bisa dilihat di deskripsi bawah Bunda, lebih jelasnya. Kita campurkan adonan kering ke dalam adonan basah tadi. Kita campur dengan mixer sebentar saja Bunda, jangan lama-lama. Setelah adonan basah dan tepung tadi sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan mentega yang sudah kita cairkan. Mentega ini sudah dalam keadaan dingin ya Bunda ya. Kalau sampai panas kita masukkan, nanti adonannya bisa kempes. Setelah tercampur rata antara mentega dan juga tepung, kemudian kita tambahkan bubuk coklat. Kita ambil sedikit adonan putih, kita tambahkan ke dalam mangkok yang ada bubuk coklatnya. Ini kita gunakan untuk hiasan di atasnya ya Bunda ya. Kita aduk-aduk coklat bubuknya supaya tercampur dengan adonan. Setelah tercampur seperti ini, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan loyang bulat, loyang yang sudah kita olesi dengan mentega dan juga kita taburi dengan tepung terigu seperti ini. Kemudian kita masukkan adonan yang warna putih ke dalam loyang. Setelah adonan putih semua masuk, kita tambahkan adonan yang warna coklat di atasnya.
kita hiasi untuk cake ini dengan tusuk lidi. Kita putar melingkar seperti ini untuk menghiasnya. Setelah selesai, kemudian kita masukkan ke dalam panci oven. Saya pakai panci serbaguna Bunda, seperti ini. Kemudian kita tutup, kita panggang kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah 30 menit kita panggang, seperti ini sudah kelihatan warnanya coklat dan sudah matang. Untuk mengetesnya, kita pakai tusuk lidi. Kita tusukkan, jika sudah tidak ada adonan basah berarti kue ini sudah matang. Seperti ini Bunda hasilnya, cake jadul untuk kita pakai isian snack box. Untuk isian kue berikutnya, kita nanti akan membuat lemper. Untuk membuat lemper ini yang perlu kita siapkan terlebih dahulu adalah ketan. Ketan ini kita rendam kurang lebih 4 sampai dengan 5 jam agar nanti saat kita masak hasilnya bisa empuk. Setelah ketan kita rendam dan juga kita cuci bersih, berikutnya kita tanak ketan kurang lebih sekitar 20 menit. Sambil menunggu ketan yang kita kukus tadi, kita didihkan santan yang kita gunakan untuk ngaru ya. Untuk ngaru tetapi tidak di atas api. Jadi ketan yang sudah kita tanak 20 menit tadi nanti kita angkat, kita sisihkan ke dalam ember, kemudian kita campurkan dengan santan yang sudah kita rebus bersama dengan rempah-rempah. Ada sekitar 3 batang serai yang sudah kita geprek, kita masukkan ke dalam santan, kemudian daun salam, lalu daun pandan sekitar 4 lembar kita ikat simpul seperti itu. Kita tunggu sampai santan mendidih. Setelah santan mendidih, kita matikan kompor tadi, kemudian kita campurkan santan yang sudah mendidih tadi dalam keadaan panas. Kita masukkan ke dalam ketan yang sudah kita kukus selama 20 menit tadi. Campurkan bersama dengan rempah-rempahnya ya Bunda. Kita masukkan semua, kemudian kita karon di atas ember ini.
mengaru santan dan juga ketan, kita tambahkan juga gula putih ke dalam adonan ini supaya nanti lempernya terasa agak manis. Tambahkan juga garam, kita campurkan sampai rata ke dalam ketan dan juga santan ini. Setelah ketan dan juga santan yang sudah kita karu bersama gula tadi, kita kukus kembali Bunda. Seperti ini kurang lebih selama 30 menit kita kukus sampai matang. Kemudian nanti baru bisa kita cetak. Setelah kita kukus 30 menit, nanti sudah kita pindahkan seperti ini Bunda-bunda. Kita taruh di dalam ember untuk nanti kita bungkus dengan daun pisang, pakai abon ayam atau pakai abon daging sapi atau daging ayam instan juga tidak apa-apa, sesuai selera ya Bunda. Kali ini saya pakai abon ayam dengan bumbu kuning. Berikutnya kita mulai mencetak lemper. Saya pakai laser plastik Bunda agar lebih mudah daripada satu persatu. Saya buat seperti ini lebih mudah dan lebih cepat, hasilnya nanti bisa dapat lebih banyak. Kita ambil ketan seperti ini, kita tipiskan ke dalam laser. Setelah lapisan ketan sudah kita tata rapi, tipis, kemudian kita tambahkan abon ayam ke atasnya ya Bunda. Kita tata abon ayam agak di atas saja sampai ke ujung. Setelah selesai seperti ini, kita tutup ketan di bawahnya. Kita tutupkan ke atasnya ya Bunda ya, seperti ini. Kemudian kita rapikan, kita tutup. Setelah ini nanti kita potong-potong sesuai selera ya Bunda, potongnya seperti ini. Kalau saya jadikan 8 seperti ini, kurang lebih untuk 1 kilo ketan bisa jadi sekitar 33 biji nanti. Seperti ini Bunda-bunda cara membungkusnya. Kita tekan, kita gulung-gulung dengan daun pisang, kemudian bagian ujung agak kita tekan dengan sedikit papas daun pisang agar terasa padat. Lalu kita sematkan lidi, kita tarik daunnya ke arah atas, kemudian kanan kiri kita rekatkan ke belakang seperti ini.
Seperti ini kita lanjutkan membungkus nanti sampai semuanya habis. Seperti ini Bunda, lemper yang sudah kita bungkus daun pisang tadi kita kukus kembali kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi dari awal pembuatan tadi kita melakukan pengukusan sebanyak 3 kali agar lemper yang kita buat ini tahan lama dan juga tidak mudah basi. Ini kebetulan untuk yang pesan minta supaya snacknya ditempatkan di wadah mika, bukan di kotak kardus. Untuk penataannya nanti kita simak bunda-bunda, karena ini acara ngirim leluhur, jadi snack yang wajib ada itu ada pisang, kemudian ada apem selong. Saya tambahkan 3 snack yang lain, ada lemper, cake, kemudian juga ada jelly cup. Seperti ini ya bunda ya, mika yang kita pakai, saya pakai mika ukuran 3A. Seperti ini kita tata pisang, ada jelly, kemudian lemper, kita tambahkan cake-nya, kemudian apemnya. Seperti ini bunda, kita pakai staples untuk menutupnya. Kita siapkan semuanya sampai dengan habis ya bunda ya. Selesai bunda-bunda, pesanan nasi berkat ala dapur bunda sudah kita siapkan 50 marang dengan budget harga per marangnya 30.000. Jadi kita sudah dapat uang omset 1.500.000. Dari omset 1.500.000 ini kita dapat untung 30%-nya bunda. Jadi kita dapat untung 450.000. Semoga video ini bermanfaat. Apabila bunda-bunda ada hajatan mau masak sendiri atau mungkin tetangga ada yang pesan, bisa bunda terima. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.